Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan tetap terus semangat dalam terus belajar. Nah, hari ini Ibu akan mengajarkan kalian yaitu tentang tema 4, subtema 3, yaitu hidup bersih dan sehat di tempat bermain. Nah, kali ini Ibu akan mengajarkan yaitu di pembelajaran 3. Nah, tentunya dalam pembelajaran 3 ini kita akan mempelajari yaitu yang pertama, kosakata dan konsep tentang lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat di lingkungan sekitar. Lalu yang kedua yaitu ada ruas garis dengan menggunakan model konkret, bangun datar, dan bangun ruang. Dan juga yang ketiga yaitu memahami karya imajinatif 2 dan 3 dimensi. Nah, untuk yang pertama yaitu terdapat sebuah gambar. Nah, penjelasannya yaitu Dayu dan teman-teman membuat kerajinan. Mereka membuat karya membentuk dari tanah liat. Banyak benda yang dapat dibuat dari tanah liat. Nah, contohnya yaitu terdapat teko dan cangkir. Lalu yang kedua ada tempat pensil, dan yang ketiga ada boneka, dan yang keempat yaitu ada vas bunga. Nah, apa saja kerajinan yang dapat dibuat dari tanah liat? Silakan kalian menganalisis atau mencari kerajinan yang dapat dibuat dari tanah liat. Nah, selanjutnya, apa saja bahan dan alat yang dibutuhkan dalam membuat kerajinan dari tanah liat? Nah, bahannya yaitu bisa berupa tanah liat, alat pengaduk, alas, air, dan juga model kerajinan. Nah, tentunya, tahukah kamu cara membuat kerajinan dari tanah liat? Mari kita simak penjelasannya. Cara membuat kerajinan dari tanah liat yang pertama yaitu siapkan tanah liat dan air secukupnya. Dan yang kedua, siapkan triplex atau papan kayu sebagai alas. Dan yang ketiga, siapkan gambar rancangan atau model. Dan yang keempat yaitu tempatkan tanah liat di atas triplex atau papan kayu sedikit demi sedikit. Dan yang kelima, pijat-pijat bahan hingga mendekati bentuk yang diinginkan. Dan yang keenam, tambahkan bahan jika kurang. Sebaliknya, kurangi bahan jika berlebih. Dan selanjutnya yaitu sempurnakan bentuk dengan alat bantu. Dan yang terakhir, berikan sentuhan akhir dengan pembentukan detail dan juga dihaluskan. Nah, kerajinan dari tanah liat ini merupakan contoh karya kerajinan dari 3 dimensi. Nah, tahukah kalian dengan contoh karya 3 dimensi yaitu memiliki ciri-ciri. Ciri-ciri yang pertama yaitu tentunya terdapat panjang, lebar, dan tinggi dan dapat dilihat dari segala arah. Nah, selanjutnya mari kita mengamati. Dayu dan teman-teman telah selesai membuat kerajinan dari tanah liat. Nah, mari kita mengamati gambar. Kerajinan Dayu berupa vas bunga. Vas bunga Dayu berbentuk prisma. Prisma merupakan contoh bangun ruang. Nah, masih ingatkah kamu dengan ruas-ruas garis pada bangun ruang? Nah, kalau begitu, mana saja merupakan ruas-ruas garis pada prisma? Mari simak penjelasan dari Ibu tentang ruas-ruas garis pada bangun prisma. Yang pertama, ada AB, lalu yang kedua ada BC, AC, DE, EF, DF, AD, BE, dan juga CF. Sampai sini paham anak-anak? Nah, selanjutnya mari kita berlatih yaitu untuk menentukan ruas-ruas garis pada bangun ruang. Nah, bangun ruang yang pertama ini bangun ruang apa anak-anak? Ya, bangun ruangnya yaitu prisma segitiga. Prisma segitiga tentunya memiliki ruas garis. Yang pertama yaitu ada BC, CD, BD, FG, GH, FH, BF, CG, dan juga DH. Nah, prisma segitiga ini berarti memiliki berapa jumlah dari ruas garis? Iya, jumlahnya yaitu 9 ruas garis. Selanjutnya yaitu bangun yang kedua yaitu ada 5 segi 4. 5 segi 4 ini memiliki ruas garis yang pertama ada apa saja anak-anak?
Iya, ada AB, BC, CD, AD, AE, BE, CE, dan juga yang terakhir yaitu DE. Nah, totalnya berapa dan jumlahnya berapa dalam ruas garis ini anak-anak? Ya, ruas garisnya terdapat 8 ruas garis. Selanjutnya bangun yang ketiga yaitu 5 segitiga. 5 segitiga ini memiliki ruas garis. Yang pertama ada AB, BC, AC, AD, BD, dan juga CD. Tentunya memiliki jumlah ruas garis. Nah, jumlah ruas garis ini berapa anak-anak? Ya, jadi 5 segitiga memiliki 6 ruas garis. Selanjutnya anak-anak bisa berlatih tentang menentukan ruas garis yang dari gambar selanjutnya. Selanjutnya yaitu mari kita mengamati. Membuat kerajinan dari tanah liat dapat membuat lingkungan menjadi kotor. Setelah membuat kerajinan, lingkungan harus segera dibersihkan. Nah, mari kita simak percakapan yang terdapat dari gambar tersebut. Nah, percakapannya yaitu, teman-teman, tempat kita menjadi becek, kumuh, dan banyak bercak-bercak tanah. Tempat ini harus kita bersihkan kembali. Betul kata Dayu. Tempat ini juga berantakan, kita juga harus merapikannya kembali. Nah, dari percakapan tersebut tentunya memiliki 5 pertanyaan yang harus kalian jawab. Mari kita jawab satu persatu pertanyaannya. Nah, untuk pertanyaan yang pertama yaitu, apa isi pembicaraan Dayu dan teman-teman? Ya, isi pembicaraannya yaitu tempat yang digunakan menjadi kotor dan harus dibersihkan kembali. Nah, pertanyaan yang kedua yaitu tempat Dayu dan teman-teman membuat kerajinan menjadi kotor. Apa yang akan mereka lakukan? Jawabannya apa anak-anak? Ya, jawabannya yaitu yang dilakukan yaitu membersihkannya agar tempatnya bisa menjadi lebih bersih. Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu apa yang akan kamu lakukan jika kamu menjadi salah satu teman Dayu di tempat membuat kerajinan itu? Jawabannya yaitu adalah ikut membantu membersihkannya. Nah, untuk selanjutnya yaitu apakah kamu setuju dengan sikap Dayu dan teman-teman? Ya, jawabannya adalah setuju dengan sikap Dayu dan juga teman-teman. Dan yang terakhir terdapat pertanyaan yaitu apa yang akan terjadi jika tempat membuat kerajinan yang kotor dibiarkan? Jawabannya apa anak-anak? Ya, jawabannya adalah terlihat kumuh dan tidak enak dipandang mata. Nah, selanjutnya kita harus mengisi teka-teki silang dan juga kita harus bisa menjawabnya dengan jawaban yang benar. Terdapat pertanyaan mendatar dan juga menurun. Mari kita jawab pertanyaannya bersama-sama. Untuk yang pertama, ada pertanyaan di bagian mendatar, yaitu nomor 1, tempat yang berair. Tempat yang berair itu apa ya anak-anak? Iya, jawabannya adalah becek. Nah, lalu kita akan menjawab untuk pertanyaan ke menurun. Menurun nomor 2 yaitu adalah noda atau kotoran berupa bintik-bintik kecil. Jawabannya apa anak-anak? Ya, jawabannya adalah bercak. Lalu selanjutnya di nomor yang ketiga yaitu kotor dan tercemar. Jawabannya apa ya anak-anak? Ya, jawabannya adalah kumuh. Nah, sampai sini sudah paham kan anak-anak? Nah, jika sudah paham, mari kita baca teks yaitu tentang bacaan yaitu tempat yang kumuh dan becek harus dibersihkan. Bacaannya adalah tempat yang kumuh dan becek harus dibersihkan. Tempat kumuh membuat lingkungan bau. Bau tidak enak dan akan membuat tempat tidak nyaman. Udara di sekitar menjadi tercemar. Pencemaran lingkungan bisa menimbulkan penyakit. Tempat yang becek juga dapat membahayakan diri. Tempat yang becek mengandung air, jika tidak berhati-hati saat berjalan dapat terpeleset dan jatuh. Kepala bisa terbentur ke lantai. Oleh sebab itu, kita harus menjaga keselamatan diri. Caranya dengan menjaga kebersihan lingkungan agar tidak kumuh dan becek. Nah, tentunya dalam bacaan tersebut terdapat sebuah pertanyaan. Pertanyaannya adalah informasi apa yang kamu peroleh dari isi teks di atas. Nah, setelah kita membaca bacaan tersebut, tentunya informasi yang dapat kita peroleh dari bacaan yaitu adalah tempat yang kumuh dan becek harus segera dibersihkan
agar tempat menjadi nyaman serta keselamatan diri terlindungi. Nah, selanjutnya mari kita amati gambar. Gambar tersebut menunjukkan bahwa mejanya itu kotor. Nah, terdapat dua pertanyaan. Apa saja informasi yang kamu peroleh dari gambar? Dan adakah lingkungan di sekitar kamu seperti gambar? Nah, anak-anak bisa menjawab dengan jawaban kalian, yaitu tentang mengamati gambar berikut. Nah, informasinya yaitu adalah meja tampak becek, kumuh, dan banyak bercak-bercak tanah. Nah, selanjutnya mari kita mengisi pengamatan yaitu terhadap gambar dalam bentuk laporan sederhana. Nah, pengamatan dari lingkungan yang becek dan kumuh itu yaitu pengamatannya apa saja anak-anak? Iya, yaitu yang pertama adalah lingkungan yang becek dan kumuh menyebabkan tidak nyaman. Lalu yang kedua adanya bau tak sedap yang ditimbulkan akibat tempat kumuh yang tidak segera dibersihkan. Dan yang terakhir yaitu tempat yang becek dapat membahayakan diri juga orang lain, karena jika ada kendaraan yang lewat bisa kena kotorannya dan lewat pun harus berhati-hati takut terpleset. Nah, penjelasan dari Ibu tadi semoga kalian bisa memahaminya dengan baik dan benar ya. Mohon maaf jika Ibu ada perkataan yang salah. Jangan lupa kalian harus tetap terus semangat dan terus belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.